Oke, selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan dari aplikasi laundry berbasis online. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Kemudian buka juga untuk Sublime Text-nya. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan exam-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Oke, kita buka dulu contoh dari aplikasi laundry kita, localhost/laundry. Oke, ini adalah contoh yang nanti kita akan buat. Oke, sekarang kita buka project kita yang sudah kita kerjakan pada video-video sebelumnya, yaitu localhost/laundry. Pada video sebelumnya kita sudah membuat navbar dan juga slider. Pada video kali ini kita akan membuat bagian konten ini, kemudian footer. Sebelum melanjutkan videonya, silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe-nya terlebih dahulu, supaya channel ini lebih semangat lagi dalam berbagi tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke. Langkah yang pertama, silakan teman-teman buka Sublime Text-nya dulu, kemudian kita buka di controller, kita buka controller home, kemudian kita buka juga untuk file header yang ada di dalam folder front end. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat file baru lagi di dalam folder front end. Kita buat file baru lagi dengan nama home.php. Oke. Nah, di sini kita tuliskan aja sembarang seperti ini. Kemudian di controller home kita panggil file home.php-nya. Panggil dengan perintah this load view front end /home. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka di sini sudah tampil isi dari file home. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat seperti contoh ini. Jadi ada dua bagian, yaitu kolom yang pertama untuk gambar, kemudian kolom kedua untuk deskripsi dari gambar tersebut. Oke, yang harus teman-teman lakukan adalah sekarang kita membuat kelas dengan nama kontainer. Oke, kita ketikkan div class container, kemudian kita tab. Nah, di sini kita buat row, div class row. Kemudian di dalamnya ini kita buat div untuk kolomnya, div call, kemudian md, kemudian untuk gridnya kita pakai 4. Nah, di dalam kolom yang pertama ini kita akan memasang gambar seperti ini. Maka kita ketikkan perintah img, kemudian kita panggil untuk gambarnya di sini, ketikkan php base URL. Kita akan memanggil gambarnya yang ada di dalam folder asset, kemudian di dalam folder image. Kemudian sekarang kita cek dulu gambarnya, yaitu ada di dalam disk J, kemudian folder exam, kemudian folder htdoc, kemudian folder laundry, kemudian folder asset, kemudian di folder image. Nah, di sini kita akan menampilkan
gambar yang namanya gambar dengan tipe JPG. Oke, berarti di sini kita tuliskan nama filenya yaitu gambar.jpg. Kita save, kemudian sekarang kita refresh aplikasi kita. Oke, sekarang di sini sudah tampil gambarnya, tapi di sini terlalu mepet ke slider. Nanti kita atur supaya ada jarak, kemudian bagian bawahnya juga kita atur supaya ada jarak juga. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan di sini MY5. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Ya, nah di sini sudah ada jarak. Tinggal selanjutnya kita mengatur dari lebar dan tinggi gambar ini. Oke, yang perlu teman-teman lakukan adalah kita buka lagi untuk file CSS kita. Jadi di sini di folder asset, kemudian folder CSS, kita buka file style.css. Nah, di file style.css ini kita akan membuat kelas baru lagi dengan nama set image. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengatur lebar dari gambarnya dulu, kita atur menjadi 350 pixel, kemudian kita atur tingginya menjadi 250 pixel. Nah, sekarang kita tinggal copy nama kelas ini, kemudian kita paste di sini, kita tuliskan kelas dulu. Kemudian kita pastikan nama kelas yang sudah kita buat di file style.css tadi. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Oke, di sini gambarnya sudah sesuai dengan yang kita atur di file CSS. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat yang bagian deskripsi ini. Oke, caranya kita kembali ke sini, kita enter. Di sini kita buat kolom lagi, MD8. Nah, kemudian di sini kita buat untuk tulisannya ini itu menggunakan H5, kemudian kita tulis laundry online. Nah, kemudian kita buat untuk paragraf yang isinya adalah teks acak atau lorem. Kita buat seperti ini dulu. Oke, sekarang kita simpan dan sekarang kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka di sini sudah tampil seperti ini. Tapi di bagian titelnya ini warnanya adalah oranye, kemudian teksnya tebal. Oke, sekarang kita buat di style.css. Kita tulis A5. Yang kita atur dari ini adalah yang pertama adalah color atau warnanya, yaitu menggunakan kode warna D6 4B 0B, atau bisa teman-teman sesuaikan untuk warnanya. Kemudian berikutnya kita jadikan teksnya menjadi tebal. Kita tuliskan font weight, kemudian kita tuliskan bold. Oke, sekarang kita refresh. Nah, maka di sini sudah menjadi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat jenis paket. Jadi ini baris beda, yang ini baris beda. Oke, berarti kita kembali ke file home.php.
kita buat row lagi. Jadi di sini kita buat kelas div kelas row, kemudian di dalamnya kita buat kolom div col md 12, div col md 12. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita membuat untuk judulnya, yaitu menggunakan H5 dengan judul jenis paket. Nah, di bawahnya ini kita tuliskan P paragraf lagi, kemudian kita ketikkan lorem. Ini nanti bisa diedit dari database. Untuk sementara kita tuliskan acak dulu. Oke, seperti ini. Sekarang kita refresh terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat tabel seperti ini. Oke, untuk membuat tabelnya bisa teman-teman lihat di dokumentasi Bootstrap. Oke, di kolom pencarian ini silakan teman-teman ketikkan tabel. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel yang standar aja ya. Kita menggunakan tabel yang ini aja. Jadi tinggal teman-teman copy, kemudian teman-teman pastekan di sini. Di bawahnya tag P. Oke. Kemudian jangan lupa untuk merapikan codingan kita. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, maka sudah tampil seperti ini. Nah, tinggal kita merubah header tabelnya menjadi warna orange. Oke, caranya kita ke bagian TR ini, kita tambahkan kelas, kemudian kita beri nama kelasnya adalah TH warna, atau untuk namanya silakan terserah teman-teman. Kemudian kita buat kelas baru lagi di CSS kita dengan nama TH warna, kemudian kita tuliskan background color yaitu orange. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, ya sudah jadi seperti ini, sudah sama dengan ini. Tinggal kita ganti untuk nama kolomnya yaitu nomor, nama paket, dan harga paket. Oke, kembali ke file home. Nah, di sini ini mungkin kita hapus, kita ganti ini menjadi nomor. Kemudian di bawahnya adalah nama paket. Kemudian kolom yang terakhir adalah harga paket. Oke, nah di sini kita hapus saja. Untuk TR-nya kita pakai 1 TR dulu. Oke, save, kemudian kita refresh. Nah, maka sudah jadi seperti ini. Untuk jenis paket ini nanti datanya akan diambil dari database, tapi untuk sementara kita menggunakan teks sembarang dulu karena
database-nya belum kita buat, itu nanti kita buat belakangan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat efek seperti ini. Jadi ketika kita scroll ke bawah, maka teksnya akan keluar seperti ini. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita membutuhkan sebuah plugin yang namanya adalah AOS. Silakan teman-teman searching di Google, kemudian nanti di paling atas ada AOS Animate on Scroll Library. Ini diklik aja. Nanti di sini akan ada beberapa animasi yang ditawarkan oleh AOS itu. Oke, kita scroll dulu sampai ke paling bawah, karena kita membutuhkan link untuk CSS dan JavaScript-nya. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di file header, kita taruh di sini. Oke, kita pastekan di bagian href ini. Atau kita langsung copy aja dari sini, kemudian ini kita hapus, langsung kita paste aja. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan versi online-nya, jadi harus tersambung internet untuk bisa menggunakan animasi ini. Kemudian kita membutuhkan JavaScript-nya juga. Silakan teman-teman copy, kemudian teman-teman paste di bagian bawah dari file header. Kita taruh di bagian ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya untuk menggunakan ini, kita perlu menambahkan script. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini, teman-teman ikuti aja. AOS init. Nah, di sini kita tuliskan async Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita milih animasi mana yang akan kita gunakan seperti itu ya. Kita cari dulu. Kita akan menggunakan ini aja. Nah, ini kita copy, kemudian kita taruh di file home.php, kita taruh di bagian row seperti ini. Oke, sekarang kita refresh dulu. Oke, sekarang kita simpan, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika halamannya di scroll ke bawah, maka ada animasi ya. Beda dengan tabel karena tabelnya belum diberikan animasi. Kemudian kita bisa menambahkan untuk durasinya dengan menambahkan data
hours, kemudian duration. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk durasi dari animasinya, misalkan dikasih 1000. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di aplikasi kita. Nah, maka kelihatan di sini animasinya lebih soft atau lebih smooth daripada yang pertama tadi. Di langkah berikutnya, kita akan memberikan animasi juga untuk di bagian tabel. Ini kita copy aja, kemudian kita pastekan di bagian row yang di bagian jenis paket. Oke, kita paste. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, sekarang kita scroll ke bawah lagi, maka tabelnya juga ada animasinya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan jarak dari tabel ke bagian bawah supaya ada jaraknya. Nah, di sini di bagian row kita tambahkan, di bagian kelas row kita tambahkan MB atau margin bottom. Ini sebanyak 5. Oke, kita save, kemudian kita refresh lagi di aplikasi kita. Ya, ini sudah jaraknya sudah lumayan jauh, jadi biar tidak terlalu mepet. Oke, langkah yang terakhir adalah kita akan membuat footer atau bagian footernya. Oke, untuk membuat footernya kita akan membuat file baru lagi di dalam folder frontend. Oke, kita buat file baru lagi dengan nama footer.php. Oke, di sini kita buat section. Kita kasih kelas dengan nama footer. Kemudian di dalam sini kita kasih paragraf. Kemudian kita tuliskan copyright Sarjana Coding 2021. Oke. Sekarang kita refresh di aplikasi kita, maka bagian footer itu tidak tampil karena kita belum memanggil di dalam controller home. Nah, sekarang kita ke controller home, kita panggil untuk file footernya. Kita tuliskan script this load view frontend slash nama filenya yaitu footer. Oke, sekarang kita simpan dan sekarang kita refresh di aplikasi kita. Maka di sini sudah ada teks copyright Sarjana Coding 2021. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat background dari footer. Oke, sekarang kita ke CSS. Kemudian di sini kita buat kelas baru dengan nama footer. Nah, di sini kita tambahkan untuk tinggi footernya atau background footernya adalah 90 pixel. Kemudian untuk background colornya kita kasih warna black atau warna hitam. Oke, sekarang kita refresh. Sekarang kita refresh aplikasinya. Nah, maka di sini tampilannya seperti ini. Tinggal kita atur untuk teksnya ini warna putih. Kemudian posisinya di tengah. Oke, kita kembali ke codingan kita. Kita ke file home.php. Nah, kita ke file footer. Nah, di sini
Di paragrafnya kita tambahkan kelas, kemudian kita kasih tag center supaya tagnya ada di tengah, kemudian kita beri tag white supaya teksnya warna putih. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, maka sudah seperti ini. Kemudian kita kasih padding supaya teksnya turun ke bawah. Oke, di sini kita tambahkan kelas baru dengan nama copyright. Kemudian kita buat kelas ini di CSS-nya. Di sini kita buat kelas copyright. Kemudian kita kasih untuk paddingnya, padding topnya itu 25 pixel. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah sama dengan contoh yang di sini. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.